Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang materi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jangan lupa, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang APBN. Bagi yang belum melihat video sebelumnya tentang APBN, silahkan bisa melihat terlebih dahulu di video saya sebelumnya. Dan untuk yang sudah melihat video APBN, maka kita akan memulai untuk membahas materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Materi ini didapat di kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas itu ada 5 poin. Yang pertama, pengertian APBD. Yang kedua, fungsi APBD. Yang ketiga, tujuan APBD. Yang keempat, sumber penerimaan daerah. Dan yang kelima, jenis-jenis pengeluaran daerah. Selanjutnya, pengertian APBD. Kenapa ada APBN, APBD? Intinya begini, APBN itu cakupannya sebuah negara atau pemerintahan pusat, sementara APBD itu cakupannya yaitu pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Hanya konsepnya hampir sama, perbedaannya hanya pada ruang lingkupnya. Seperti itu. Kita akan masuk ke pengertian APBD. Apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah suatu daftar sistematis yang terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota selama 1 tahun anggaran. Itu ya perbedaan antara APBN dan APBD seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau APBN itu tingkatannya negara dan APBD tingkatannya daerah. Fungsinya hampir sama-sama tentang perencanaan keuangan. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, fungsi APBD. APBD untuk apa? Kenapa daerah, kabupaten, kota membutuhkan APBD? Kita akan bahas fungsi APBD. Hampir sama seperti APBN. APBD juga ada 3 fungsi. Sebelumnya kita bahas review sebelumnya tentang fungsi APBN ada 3 ya, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD juga sama, memiliki 3 fungsi, alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi. Perbedaannya hanya ruang lingkup cakupannya saja. Kita akan membahas yang pertama, fungsi alokasi. Pemerintah daerah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran. Fungsi distribusi mengatur agar distribusi anggaran dapat menghasilkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan stabilisasi, fungsi stabilisasi sebagai alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat. Kita akan membahas satu persatu untuk fungsi APBD ini. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini, pemerintah daerah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Hampir sama, kalian bisa melihat di peraturan daerah yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah. Contohnya, ini saya mengambil contoh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada peraturan, ada regulasi yang mana jika kita baca, jika kita download kemudian baca, di situ tertera dengan rinci daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan apa, terus mengeluarkan untuk apa, dan lain-lain sebagainya. Pos-pos anggaran ini juga hampir sama. Ada yang dialokasikan untuk pendidikan, ada yang dialokasikan untuk belanja, pegawai, gaji. Ada juga yang dialokasikan untuk belanja barang, infrastruktur, dan juga lain-lain sebagainya. Hampir sama. Selanjutnya, yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi APBD yang kedua adalah fungsi distribusi. Artinya, pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran agar dapat menghasilkan rasa keadilan bagi masyarakatnya. Jadi, uang yang sudah didapat oleh pemerintah daerah disetorkan kembali ke masyarakat dalam bentuk apa? Bantuan, subsidi, dan juga lain-lain. Selain itu, agar distribusi dana ini merata, pemerintah juga perlu melakukan perhitungan pajak. Tujuannya apa? Semata-mata untuk menghasilkan keadilan dalam masyarakat daerah tersebut. Kalau yang tingkat provinsi, ya bagaimana caranya agar dana yang didapat di provinsi bermanfaat bagi masyarakat provinsi tersebut. Sementara bagi yang di tingkat kabupaten atau kota juga bermanfaat bagi masyarakat yang berada di lingkupan kabupaten atau kota tersebut. Fungsi APBD yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Apa artinya? Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Misalkan di daerah tersebut ada kenaikan harga. Ini saya ambil salah satu contoh kasus ya. Di daerah tersebut ada kenaikan harga dan
kenaikan harga barang jika dibiarkan, masyarakat akan mengalami kesulitan. Mereka akan sulit untuk membeli barang tersebut. Karena APBD memiliki fungsi stabilisasi, maka uang APBD bisa diambil sebagian untuk membantu agar barang yang sudah naik ini harganya bisa turun, seperti itu. Ya, seperti apa bentuknya? Misalkan pemerintah daerah memberikan bantuan bagi para penjual atau para produsen barang dibantu uang dari APBD, tujuannya agar penjual-penjual tersebut atau yang pihak-pihak yang memproduksi barang bisa menurunkan harganya. Itu salah satu contoh dari fungsi stabilisasi. Nah, selanjutnya tujuan APBD. Apa tujuan APBD bagi daerah-daerah? Tujuannya hampir sama dengan APBN yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada pedoman pendapatan dan pembelanjaan bagi pemerintahan daerah tersebut. APBD menjadi pedoman atau panduan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program. Pastinya ini akan menjadi acuan atau akan menjadi pedoman pemerintah jika mereka akan melakukan berbagai program untuk masyarakatnya. Tujuan yang kedua, pemerintah memiliki gambaran pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Tentunya perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Dan tujuan yang ketiga, menghindari kesalahan, pemborosan, serta penyelewengan anggaran. Jangan sampai anggaran yang dimiliki oleh daerah, kabupaten, kota, atau provinsi diselewengkan atau terjadi pemborosan. Oleh karena itu perlu adanya APBD, perencanaan keuangan yang baik. Dan tujuan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan juga kemiskinan bagi daerah tersebut sehingga kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Pembahasan yang keempat, sumber penerimaan APBD. Dari mana APBD itu berasal? Dari mana daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota mendapatkan uang? Nah, selanjutnya sumber penerimaan daerah ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. Kita akan membahas lebih detail setelah ini. Yang pertama, sumber penerimaan daerah yang pertama ini adalah pendapatan asli daerah. Apa itu pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu. Daerah itu juga perlu mandiri. Otonomi daerah sudah diberikan, sehingga daerah ini bisa mendapatkan uangnya secara mandiri dengan mengelola sumber-sumber yang ada di wilayah daerah tersebut. Sumber-sumber itu apa saja? Yang pertama ada pajak daerah. Contoh pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, iklan-iklan yang kalian biasa lihat di sepanjang jalan, kemudian pajak hiburan. Yang kedua, pendapatan asli daerah yang kedua ini adalah retribusi daerah. Parkir itu juga termasuk pendapatan milik daerah. Kebersihan itu juga termasuk. Pendapatan asli daerah yang ketiga, pengelolaan potensi daerah. Contohnya tempat pariwisata. Setiap daerah tentu memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan itu bisa berupa tempat wisata ataupun keunggulan lainnya. Jika tempat wisata itu bisa dikelola dengan baik oleh daerahnya, maka pemerintah daerah akan mendapatkan uang atau pemasukan dari tempat wisata tersebut. Dan pendapatan asli daerah yang keempat itu adalah hasil laba badan usaha milik daerah. Di tingkat negara itu ada BUMN, sementara di tingkat daerah itu ada BUMD atau badan usaha milik daerah. Selanjutnya, sumber penerimaan daerah yang kedua ini adalah dana perimbangan. Kemarin di materi APBN terakhir itu saya menjelaskan sedikit tentang dana perimbangan. Dana perimbangan ini kita akan lebih detail lagi di sini. Apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan adalah dana yang ditransfer pemerintah pusat untuk daerah-daerah. Ya, dana perimbangan itu ternyata ada 3. Yang pertama, bagi hasil pajak penghasilan, pajak bumi bangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi pendapatan pajak yang didapatkan oleh pemerintah pusat itu juga dibagi hasilnya ke daerah-daerah sesuai dengan kewilayahannya tersebut. Selain bagi hasil pajak, yang kedua, dana perimbangan yang kedua adalah bagi hasil penerimaan sumber daya alam antara pusat dan daerah. Contohnya nih, di Papua itu ada tambang emas. Nah, ketika tambang emas ini apa yang didapatkan dari Papua ini disetorkan kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat tidak menerima sepenuhnya. Ada sebagian yang dialokasikan kembali untuk daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, dana perimbangan yang ketiga adalah dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dana transfer khusus, alokasi untuk daerah. Seperti kemarin saya jelaskan kembali, kenapa ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Kalau dana alokasi umum ini dana yang diberikan kepada daerah
agar daerah bisa melaksanakan kegiatan perekonomian, bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri. Kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Sementara bagi dana alokasi khusus itu adalah dana yang ditransfer khusus ke daerah yang memiliki ciri khas. Contohnya daerah istimewa Yogyakarta, di mana ini daerah istimewa Yogyakarta memiliki sistem pemerintahan kesultanan. Itu ya, kalau umum itu wilayah daerah yang umum, sementara khusus contohnya seperti daerah istimewa Yogyakarta, daerah yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sumber penerimaan daerah yang kedua. Dan sumber penerimaan daerah yang ketiga ini adalah penerimaan lain-lain. Apa itu pengertiannya? Dana yang didapat selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terdiri dari yang pertama hibah. Hibah itu adalah bantuan dari sumbangan dari dalam daerah maupun luar daerah. Intinya pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut. Kemudian penerimaan lain-lain yang kedua adalah dana darurat. Tentunya setiap daerah itu terkadang ada daerah yang mengalami bencana. Nah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana yang diambil dari APBN untuk daerah yang terkena bencana. Nah, dana itu namanya adalah dana darurat bagi daerah. Kemudian ini adalah contoh pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Jika kalian perhatikan, ini ada 3 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, pendapatan asli daerah sebesar 14.910.318.751.000 rupiah. Sementara pendapatan transfer atau dana perimbangan tadi sebesar 11.351.151.523.000 rupiah. Kemudian pendapatan lain-lain ini ada hibah sebesar 23.652.000.000 rupiah. Nah, jumlah pendapatan ini totalnya 26.686.122.274.000 rupiah, di mana ini adalah jumlah pendapatan total yang didapat yang rencananya akan didapatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 1 tahun anggaran tahun 2021. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, di mana jika pendapatan asli daerah tersebut lebih dominan atau lebih besar, maka daerah tersebut bisa dikategorikan perekonomiannya bagus. Kenapa? Karena kembali lagi, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapatkan karena pemerintah daerah tersebut mampu untuk mengelola kekayaan yang ada di daerahnya, ya. Sementara transfer dan juga pendapatan dana yang lain itu hanya sebatas bantuan semata. Itu kenapa PAD, jika PAD atau pendapatan asli daerah lebih tinggi, lebih dominan, maka kecenderungan daerah tersebut perekonomiannya cukup stabil atau cukup bagus. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, jenis pengeluaran daerah. Digunakan untuk apa saja uang daerah tersebut? Jenis pengeluaran daerah itu ada 2. Yang pertama belanja langsung dan yang kedua belanja tidak langsung. Saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu. Yang pertama, pengeluaran daerah pertama yaitu belanja langsung. Pengertiannya, kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Ini contohnya ada 3. Yang pertama, belanja pegawai, contohnya membayar honor pegawai kontrak. Yang kedua, belanja barang dan jasa, misalkan daerah tersebut akan melakukan perjalanan dinas, kemudian membeli seragam bagi pegawai atau pemeliharaan gedung dan juga lain-lain. Dan yang ketiga, belanja modal, contohnya daerah tersebut akan membangun jalan raya, misalkan itu kan ada tuh, kalian mungkin mengenal istilah jalan nasional, jalan provinsi, dan juga jalan desa. Nah, pemerintah daerah kalau tingkatannya provinsi, dia akan bisa saja mengambil uang dari APBD untuk membangun atau memperbaiki jalan raya di milik provinsi tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian jenis pengeluaran daerah yang kedua yaitu belanja tidak langsung. Apa maksudnya? Belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Apa contoh dari belanja tidak langsung? Kita akan membahas di sini. Contoh belanja tidak langsung itu ada 7. Yang pertama, belanja pegawai. Contohnya gaji PNS atau ASN daerah. Ini maksud PNS ini PNS milik daerah ya. ASN juga ASN daerah dan juga gaji dewan perwakilan rakyat daerah. Kemudian
belanja tidak langsung yang kedua yaitu belanja bunga, di mana pengeluaran untuk membayar bunga jika suatu daerah memiliki pinjaman. Pinjaman atau hutang itu juga tidak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, tapi daerah-daerah juga bisa untuk mengajukan pinjaman. Kemudian belanja tidak langsung yang ketiga ini adalah belanja subsidi. Kalian tahulah subsidi seperti yang saya jelaskan di materi APBN sebelumnya. Subsidi kan adalah bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa potongan harga ataupun bantuan secara langsung, di mana belanja subsidi ini maksudnya pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga bisa murah di masyarakat. Itu bisa contohnya seperti itu. Kemudian belanja tidak langsung yang keempat ini adalah belanja hibah, pengeluaran daerah yang diberikan kepada organisasi atau lembaga tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya. Sifatnya ini tidak wajib dan juga tidak perlu terus-menerus, tidak di satu lembaga saja. Contohnya tahun ini pemerintah daerah ingin memberikan bantuan kepada lembaga A, di tahun depan bisa saja lembaga B, tahun berikutnya lembaga C, dan lain sebagainya. Belanja tidak langsung yang kelima adalah belanja sosial, di mana ini adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah sosial atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan belanja tidak langsung yang keenam ini adalah belanja bagi hasil, di mana pendapatan yang diterima daerah tersebut ditransfer kembali ke daerah tersebut atau masyarakat tersebut. Kemudian yang ketujuh, bantuan keuangan, pengeluaran daerah yang diperuntukkan bagi partai politik misalkan yang memiliki kursi di daerah tersebut. Tentunya partai politik kan memiliki perwakilan daerah yang berada di pusat. Nah, perwakilan anggota partai politik yang memiliki kursi di daerah tersebut bisa dibantu dalam bentuk bantuan keuangan ini. Kemudian ini adalah contoh pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Kalian bisa melihat ini ada belanja daerah, ada belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, pembiayaan daerah, dan juga pengeluaran pembiayaan. Kembali lagi, mana yang termasuk belanja langsung, mana yang termasuk belanja tidak langsung, ini termasuk dalam kategori yang ada di sini. Belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, menunjukkan bahwa program di daerah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika belanja tidak langsung di daerah tersebut lebih besar daripada belanja langsung, maka pendapatan daerah bisa saja hanya habis untuk membayar gaji pegawai, contohnya seperti itu. Kemudian, apa manfaat APBD bagi perekonomian daerah? Itu ada 5. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentunya karena APBD ini dana yang semata-mata diperuntukkan untuk kesejahteraan, untuk pembangunan daerah tersebut, tentunya diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, dapat menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri daerah. Tentu saja jika daerah tersebut dirasa memiliki suatu yang bisa diunggulkan, kemudian bisa menarik calon investor ke daerah tersebut, maka akan menguntungkan bagi daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memperlancar distribusi pendapatan. Yang keempat, dapat memperluas kesempatan kerja karena adanya pembangunan proyek-proyek daerah. Semakin banyak proyek daerah diharapkan dapat semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Dan yang kelima, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Dana APBD ini kembali ke masyarakat, dana milik masyarakat, dana dari masyarakat, diharapkan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.